selamat berjumpa kembali pada saya Miss Eva Martina Sibuan. Kita kembali lagi dalam pelajaran kita geografi yang akan Miss sampaikan. Oke, nanti kalian tetap hadir pada kelasnya dan Miss harapkan kalian itu dalam keadaan sehat, tetap di rumah, dan kalian bisa menyaksikan video PowerPoint yang Miss sampaikan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Berikut adalah tampilan PowerPoint. Jadi Miss harapkan kalian mencatatnya di dalam buku catatan. Oke, tetap berada di kelasnya. Semua hadir sampai awal hingga akhir ya, supaya kalian itu tetap fokus pada pembelajaran geografi kita saat ini. Oke, silakan simak dan saksikan video pembelajaran serta PowerPoint kita, oke? Halo, kembali lagi kita ke dalam kelas geografi kita di kelas 10 IPS dengan saya Miss Eva Martina Hasibuan SPD. Nah, topik kita kali ini mengenai konsep dasar pemetaan. Nah, waktu kalian belajar di SMP, pasti kalian sudah pernah membuat sebuah peta. Nah, di situ kita harus tahu apa-apa saja sih yang harus kita buat dalam peta. Apa sih pengetahuan dasar dalam pemetaan? Nah, di sini bisa kita lihat kalau di dalam slide PowerPoint ya kan, ada indikatornya. Indikatornya kita harus mengidentifikasi dasar-dasar pemetaan, mengkaji jenis-jenis peta, menerapkan interpretasi peta, dan mengolah peta dengan menggunakan data SIG. Udah, nah di sini kita harus tahu, ya kan, kalau kita sudah pernah membuat peta, kita harus tahu juga apa itu peta. Nah, buat anak-anak Miss kalian, peta adalah, ada yang tahu kan? Karena pelajar SMP sudah pernah itu saya rasa belajar peta. Nah, di sini peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Peta umumnya dibuat dalam berbagai bentuk. Ada peta bentuk kecil, besar, sampai yang kertas A3 ukurannya itulah. Nah, di sini istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang artinya taplak meja atau kain penutup meja. Pada zaman Yunani kuno, peta itu digunakan mereka sebagai taplak meja. Nah, tapi sekarang peta itu sudah dibuat sebagai gambaran yang sudah dibuat dalam bidang datar. Ilmu yang mempelajari tentang pemetaan adalah kartografi. Sudah, Nah, di sini di dalam slide PowerPoint, ya kan, peta itu sudah kita buat artinya. Nah, kalau kita lihat di dalam slide PowerPoint, kan ada situ bagian A, pengertian peta, atlas, dan globe. Udah, peta tadi adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk bidang datar. Nah, di sini beda peta, atlas, globe itu adalah berbeda, tapi sama-sama mereka bertiga menunjukkan gambaran permukaan bumi. Kalau peta itu kan menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk bidang datar. Kalau atlas itu kumpulan dari peta-peta dengan tema yang sama atau dengan judul yang sama. Sedangkan globe itu dia itu tiruan bola bumi yang berbentuk bulatan. Nah, ketiganya ini sama-sama menggambarkan permukaan bumi kita, tapi perbedaannya itu tadi berdasarkan bentuknya. Sudah? Nah, di dalam slide PowerPoint berikutnya di sini, ya kan, tadi saya bilang kalau istilah peta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, kain penutup taplak meja. Udah? Nah, berikutnya di dalam slide PowerPoint ada di situ fungsi dan manfaat peta. Kalau kita menggambarkan sebuah peta, kita harus tahu apa sih fungsi-fungsi peta. Nah, di sini
di dalam pemaparan slide PowerPoint ada 6 fungsi peta. 1. Sebagai alat bantu untuk memberikan informasi yang bersifat spasial dan spesifik dari suatu daerah. Ya, kalau misalnya kita tersesat, bisa kita itu melihat informasi-informasi arah-arah jalan, ya kan, supaya kita itu bisa tahu tempat yang akan kita tuju. Makanya peta itu fungsinya sebagai alat bantu memberikan informasi. Dan yang kedua, sebagai alat panduan. Sama, mencari jalan itu tadi, kalau kita tersesat, itu peta menjadi alat panduan kita. Sudah, yang ketiga, sebagai alat untuk menganalisis maupun deskripsi dari suatu wilayah yang sedang diteliti. Ya, itu alat, ya kan, kalau kita mau meneliti peta rawan bencana, kan kita harus bisa menganalisisnya, ya kan, menganalisis wilayah tersebut yang sudah kena rawan bencana. Jadi peta itu digunakan sebagai alat. Udah. Nah, di sini juga fungsi peta berikutnya sebagai alat untuk mendeskripsikan lokasi atau objek. Ya, deskripsi itu kan penggambaran. Nah, tadi peta rawan gempa bumi. Jadi kita harus melihatlah peta itu sebagai alat untuk menggambarkan lokasi. Sudah sampai mana titik-titik lokasi yang sudah rawan bencana itu. Itulah. Udah, sebagai alat untuk menyampaikan ide, sebagai media pembelajaran geografi. Iya, kalau di sekolah kita melihat banyak sekali terdapat di sekolah-sekolah tentang peta globe, ya kan? Itu selalu dipergunakan dalam media pembelajaran geografi. Oke, Nak, di dalam slide PowerPoint itu ada fungsi dan manfaat peta. Fungsinya itu tadi kalau kita secara rinci ada 4 macam. Tadinya itu ada 6, ya kan, secara umum. Nah, ini kalau kita lihat secara detailnya, fungsi peta itu ada 4. Menunjukkan posisi, menentukan jarak dua tempat, memperlihatkan bentuk muka bumi, media informasi geografis. Iya, itu semualah fungsi-fungsi peta yang akan kita pelajari. Udah, tanpa peta kita tidak tahu posisi-posisi kita saat ini. Nah, kita juga nggak akan tahu berapa sih letak-letak astronomis kita. Makanya itu diperlukanlah peta Indonesia. Sudah, Nak? Nah, di sini manfaat peta. Apa sih manfaat peta itu? Gini, di dalam slide PowerPoint, manfaat peta itu sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ya kan? Jadi peta itu digunakan sumber data kita untuk mencari mencari analisis wilayah. Jadi kalau misalnya melaksanakan perencanaan dan pembangunan, dibuatlah peta. Kalau membuat sebuah bangunan rumah atau bangunan sekolah, itu harus dibuat peta supaya kita bisa memberikan perencanaan dalam membangun suatu lokasi atau wilayah. Oke, nah itulah manfaatnya. Udah. Nah, di sini ada jenis-jenis peta. Kalau berdasarkan isi, peta ada 2 macam, peta umum dan peta khusus. Sudah, peta umum itu adalah peta yang menampilkan bentuk fisik permukaan bumi. Contohnya peta DKI Jakarta. Ada yang tahu kan peta daerah DKI itu? Peta daerah DKI Jakarta. Nah, itulah merupakan peta yang menampilkan bentuk-bentuk fisik. Baik itu segala letak ketinggiannya, baru kepadatan wilayahnya, kepadatan penduduk, wilayahnya, luas wilayahnya, semua digambarkan. Karena peta umum inilah yang menampilkan bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, peta khusus. Peta khusus ini menampakkan suatu keadaan kondisi khusus. Contohnya, peta persebaran hasil tambang, peta kepadatan penduduk, peta persebaran hewan dan tumbuhan. Itulah peta-peta khusus. Udah, Nak? Nah, slide berikutnya bisa kalian lihat di sini ada peta-peta umum contoh-contohnya. Peta umum itu contohnya peta dunia, peta korografi, topografi. Nah, di situ ada pengertiannya, ada juga situ fungsinya. Jadi, di sini kan bisa kamu lihat di dalam slide PowerPoint. Sudah, kalau kita memberikan gambaran yang bercorak umum berdasarkan skala kecil, itulah korografi, ya kan? Dia memberikan gambaran seluruh permukaan bumi, ya kan? Nah, di sini juga kamu dapat lihat kalau ada komponen-komponen di dalam peta. Jadi kalau kita membuat suatu peta supaya lengkap, dia harus ada 12 macam komponennya. Kalau misalnya peta itu tidak lengkap 12, maka peta itulah tidak resmi diterbitkan. Sudah?
Peta tersusun atas beberapa unsur komponen yaitu 12 macam seperti judul peta, legenda, orientasi, skala, simbol, lettering, garis astronomis, inset, warna peta, garis tepi, sumber dan tahun pembuatan peta, dan garis lintangnya. Di sini dapat kamu lihat ya Nak, untuk 10 IPS 4, di sini ada semua pengertian-pengertian dari komponen-komponen peta. Bisa kamu lihat bagaimana yang dikatakan judul, bagaimana dikatakan legenda, orientasi, skala, simbol. Sudah? Nah, kita lihat sini. Kalau di dalam sebuah peta, itu harus ada skala. Nah, skala itulah digambarkan menjadi 3 bagian. Skala gambar, angka, sama numerik. Nah, inilah setiap atlas atau peta, pasti skala-skala ini sering sekali muncul. Tapi kalau kita lihat ya kan di dalam pemetaan, ya kan apalagi di dalam gambar peta atlas itu cuma 2 saja skala yang dipakai, yaitu skala angka dan skala garis, itu saja. Tapi kalau skala numerik itu berdasarkan membuat bangunan lokasi bangunan lah gitu ya kan. Nah, di sini ya kan pada tabel slide itu ada juga lettering. Ya kan? Lettering itu apa sih? Lettering itu gini. Dia itu ada tulisan-tulisan di pembuatan nama peta. Nah, itu dipertebal nama-namanya, baik itu nama wilayah maupun nama kota. Itu lettering. Jadi kalau misalnya hurufnya tegak, harus kita buatlah tegak. Kalau miring dia harus kita buat miring. Contohnya kayak laut. Penamaan laut itu selalu miring atau selat juga miring, ya kan? Jadi itulah yang dikategorikan sebagai lettering. Sudah, jadi harus ada garis astronomis, insert. Nah, insert ini peta kecil. Peta kecil inilah yang disisipkan dalam peta utama supaya melihat secara detail wilayah tersebut. Fungsinya dapat kamu lihat di situ ya kan? Ada berfungsi untuk menunjukkan letak daerah yang belum dikenali, berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting, berfungsi sebagai menyambung daerah yang terpotong, itu semua bisa kamu lihat pada slide PowerPoint ya Nak. Nah, di sini juga harus ada warna peta. Warna peta tuh banyak ya kan. Jadi kalau kita melihat di dalam sebuah pemetaan komponen-komponen peta itu, kita lihat di dalam atlas ataupun peta pasti warnanya ada merah, kuning, hijau, coklat, hitam, itu semua ada. Jadi kita lihat berdasarkan apa yang mau kita buat. Sudah, itulah semua komponen-komponen pemetaan. Nah, ada juga di situ di dalam slide PowerPoint gambar. Apa saja arah-arah ataupun komponen-komponen peta yang ada di dalam peta. Bisa kalian lihat ada judul, insert, penunjuk arah, simbol, legenda, sumber peta, tahunnya, garis tepi, skala, warna, dan lettering. Bisa kalian lihat ya kan Nak. Nah, di sini ya kan kalau kita lihat di dalam pemetaan ada sistem proyeksi pemetaan. Syarat-syarat peta dikatakan baik itu harus ada memiliki 3 sistemnya, yaitu conform, equivalent, equidistant. Udah. Kalau conform itu menyesuaikan dengan daerah yang sebenarnya, harus sama persis dengan daerah A. Kalau kita gambar ke daerah A, harus juga kita buat sama. Udah. Yang equidistant ini jarak antar daerah dalam peta menyesuaikan jaraknya dengan daerah sebenarnya. Ini jarak. Jadi kita kalau membuat peta A dengan skalanya 20 cm ya kita buat juga 20 cm di peta berikutnya. Udah. Nah, equivalent. Luas suatu daerah dalam peta menyesuaikan dengan luas daerah. Iya, itu harus juga sama. Jadi, kalau misalnya di dalam peta A itu luasnya 240 kali 100 meter misal ya, maka kita buat juga 240 kali 100 meter gitu. Jadi itulah conform itu daerah yang sama, equidistance itu jarak yang sama, equivalent itu luas yang sama. Oke Nak, hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu, tapi nanti kalian tonton videonya ya kan. Baru kalian tulis slide dari PowerPoint yang Miss kasih,
Kalian buatkanlah, kalian bikinlah situ ke dalam sebuah buku catatan supaya kalian tulis biar sebagai bahan materi ujian bulanan kalian. Miss harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap di rumah dan tetap ingat selalu pesan-pesan untuk tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jangan lupa kumpulkan tugasnya ya nak. See you. God bless you all. Oke nak, kita tadi sudah belajar dari slide PowerPoint dan kali ini Miss harapkan kalian mengerti dan kalian juga tulis di buku catatan supaya kalian itu bisa mengingatnya kembali. Nanti suatu saat Miss akan meminta kepada kalian apa pelajaran kita pada materi sebelumnya. Jadi kalian juga jangan lupa menonton video yang akan Miss kasih juga. Video mengenai pelajaran kita saat ini dengan materi dan topik yang sama. Oke, selamat berjumpa dan selamat menyaksikan video tersebut. Kita bertemu lagi di hari berikutnya. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan membahas pelajaran geografi kelas 10, yaitu bab 2, materi pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau sering disingkat SIG. Yang pertama, pengertian jenis dan fungsi peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang peta. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. 3 hal penting yang terkait dengan peta, yaitu A. Adanya pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. B. Ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. C. Ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Jenis-jenis peta. Peta umum, yaitu menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Ada peta kartografi, peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Yang selanjutnya, peta topografi, peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, peta dunia, peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jenis-jenis peta. Jenis peta selanjutnya yaitu jenis peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan suatu objek tertentu saja. Berdasarkan skalanya, jenis peta dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, peta kadastar. Memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai dengan 1:5000. Yang kedua, peta skala besar. Memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil. Memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Ini salah satu contoh dari peta tematik. Jadi peta tematik itu hanya menampilkan suatu fenomena saja yang ada di dalam satu wilayah tersebut. Fungsi dari peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keuangan. Tujuan dari peta: membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam membuat
suatu desain, yang terakhir komunikasi informasi ruang. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.